Moshi Moshi, selamat datang di channelnya Miss Hana Sora. Apa kabar kamu? Semoga kamu baik-baik saja. Ini channel keduanya Sora. Untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe untuk berikan dukungan untuk Sora untuk bisa segera berkembang YouTube channel ini. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih. Jangan lupa main ke channel Sora yang pertama di Sora and Tarot. Hari ini kita mau baca-baca tentang apa ya? Hari ini kita mau baca tentang bagaimana sih perasaan orang ini sama kamu pada saat ini, gimana ya? Perasaan dia kepadamu pada saat ini. Yuk kita mulai pembacaannya. Oke. Yang pertama ada energi surrender. Saudara keluarkan dulu kartunya ya. Consciousness. Dan satu lagi ada energi dari fear. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ada energi dari dia yang sedang mengalami suatu kepasrahan ya. Entah mungkin situasi dan kondisi sedang tidak berpihak kepada dia, tapi kalau Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang cenderung lemah secara energi ya. Sehingga seperti pasrah terhadap situasi dan keadaan dan bagaimana nanti semesta akan menggiring hubungan kalian mau ke arah apa. Jadi kalau Sora di sini ada seseorang yang secara energi cenderung pasrah ya, dibilang ada yang lemah, ada yang sedang down, ada. Jadi lebih kepada pasrah, lebih kepada ikhlas menjalani mengikuti alur ya, energinya seperti itu. Namun kalau yang Sora lihat di sini juga ada yang mengalami sebuah kesadaran. Artinya di balik sikapnya yang sedang pasrah itu sebenarnya dia punya banyak sekali perenungan ya, di dalam pikirannya dia sedang berpikir banyak merenung tentang sebuah kesadaran ya, mungkin tentang bagaimana perasaan dia sebenarnya ke kamu, apakah sebenarnya hubungan ini bisa berlanjut dan sebagainya. Jadi di sini ada banyak perenungan, ada banyak hal-hal yang dia sadari saat-saat ini ya, dalam situasi yang dia pasrah, banyak hal yang jadi baru terungkap atau baru dia sadari, atau justru matanya baru terbuka terhadap beberapa hal, mungkin perasaan ke kamu dan sebagainya. Nanti kita akan lihat lagi. Dan di sini ada banyak energi dari sebuah ketakutan ya. Mungkin dia takut kehilangan kamu, mungkin di sini ada energi takut gagal ya, energi takut masa depan. Sora merasakan energinya nih pada saat Sora channeling, energi dari pembacaan kartunya adalah benar-benar energi sebuah kehampaan yang seperti bingung dan hilang arah ya. Kita mau coba lihat dulu bagaimana sih sekarang situasi orang ini, perasaannya seperti apa ya. Saat ini banyak sekali yang sedang berusaha untuk berfokus sama hal-hal yang harus diselesaikan ya. Banyak yang sedang berusaha keras terhadap pekerjaannya ya. Karena kalau Sora di sini ada yang berkomitmen terhadap kerjaan ya. Ada yang harus fokus banget sama kerjaannya karena bisa saja dia baru membuat sebuah bisnis baru atau baru saja dia mendapatkan pekerjaan baru. Itu juga ada ya. Atau ada juga yang mungkin dia baru saja dikasih kerjaan baru dari kerjaannya dia ya. Tapi kalau Sora lihat orang yang sedang benar-benar berusaha untuk fokus yang namanya kerja. Oke. Jadi situasi dimana dia sedang fokus banget sama kerjaan. Kita mau lihat dulu ciri-ciri dari orang ini seperti apa. Yang pertama adalah seseorang yang Sora lihat di sini terkadang sering sekali membohongi kamu. Ada yang suka membohongi kamu, ada yang manipulasi ya, ada yang tidak jujur sama kamu. Banyak ketidakjujuran di sini dari dia. Nutup-nutupin ke kamu itu juga ada. Ya, ada yang mungkin di sini mengkhianati kamu, orang ketiga, orang kelima, orang ketujuh, pokoknya menghadirkan orang yang lain itu juga ada, ya. Dan kamu merasa di sini bahwa sebenarnya intuisi kamu sudah tahu dari awal bahwa orang ini ada hal-hal yang dia tidak sepenuhnya jujur sama kamu. Ini bisa mengindikasikan juga mungkin ada beberapa ya, tidak semua, melakukan tindakan yang kurang benar mungkin dalam pekerjaannya dia ada. Agak sedikit nakal lah ya di kerjaan tuh ada, tapi nggak semua. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orang yang cenderung ya, ketika ada suatu masalah, dia akan cenderung untuk berdiam diri dan memilih untuk menjauh ya. Jadi orangnya itu kayak berusaha untuk lari dari
apa yang semestinya dia dia hadapi ya. Jadi kalau ada masalah cenderung akan diem dan menjauh ya. Jadi kadang-kadang orangnya juga bisa terlihat adalah orang yang penuh dengan keraguan-raguan. Keraguan-raguan dari orang ini besar ya kalau Sora lihat ya. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh berusaha untuk menghindari ya, dengan alasan ini menyendiri. Jadi orangnya tuh penuh dengan kegalauan dan keraguan-raguan. Orangnya cukup bisa banyak bersabar ya sama kamu ya. Dan kalau Sora di sini ada ikatan secara batin yang cukup kuat di antara kalian ya. Orang ini juga ada yang charming, tahu bagaimana mengambil hati kamu, memenangkan hati kamu juga ada ya. Jadi dia tahu deh gimana caranya ngebaik-baikin kamu ya. Itu ada di sini. Di sini juga orang yang cukup banyak keinginan, cukup banyak kemauan yang dia berharap bisa dia realisasikan, yang dia berharap bisa terpenuhi. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sangat mencari kesuksesan dalam hidupnya dia. Ya, jadi dia tuh kayak sangat ingin sukses, sangat ingin makmur. Secara postur tubuh itu ada yang beberapa postur tubuhnya agak besar ya. Kalau yang Sora lihat, orangnya cukup percaya diri ya. Dan pingin mengejar kesuksesan. Nah, sekarang ya, dibalik sikapnya dia yang seperti itu, tapi sebenarnya dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan kekhawatiran ya. Kata-kata keyword kunci ketakutan itu sudah keluar sejauh ini 2 kali di dalam pembacaannya Sora. Artinya orang ini memang penuh kegelisahan ya, penuh dengan ketidaktenangan. Banyak energinya itu yang buyar kalau Sora lihat ya. Jadi energinya agak-agak ngalamin susah fokus gitu ya. Jadi memilih sekarang untuk menjauh. Nah, ini bisa mengindikasikan bahwa situasi kamu sama orang ini itu sedang saling berjauhan ya. Sora nggak bilang semua, tapi kalau Sora di sini hampir kebanyakan dari kalian sedang saling berdiam-diam ya. Tidak begitu banyak komunikasi di antara kalian karena mungkin antara situasi dan keadaan yang juga mungkin kurang baik. Sorry, aduh, jatuh. Bentar ya. Sora narik, kegeser, jatuh. Kita mulai ciri-ciri tambahan lagi dari orang ini secara garis besar aja ya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, kamu bertemu dengan orang ini bisa saja di tempat pusat keramaian ya. Mungkin lagi ada suatu pesta di mall atau ada acara kumpul-kumpul yang melibatkan banyak orang ya. Atau ini juga bisa menandakan dia kerja di tempat yang banyak orangnya ya, public space gitu ya, itu juga ada. Nah, dan mungkin saja kalian banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat yang banyak keramaian orang ya. Orangnya cukup keras kepala ya, memegang pendiriannya dia, dan susah gitu, orangnya tuh keras gitu. Jadi pendiriannya, egonya, pendapatnya itu selalu dia dia pertahankan gitu ya. Nah, ini juga menandakan bahwa orang ini ada yang tinggal mungkin atau suka dengan suasana hutan. Oke, kita lanjut. Ada hutan. Ini bisa menandakan saja dia tinggal dekat hutan. Dia suka hutan, suka tanaman-tanaman gitu ya, yang tumbuh-tumbuh tinggi seperti pohon. Atau kampung halamannya memang banyak hutannya. Itu bisa jadi seperti itu. Atau dia ada satu pernah ngobrol sama kamu, pengen ngajakin kamu jalan-jalan ke hutan. Itu juga bisa. Nah, sekarang Sora mau lihat ya, apa sih yang menjadi isu? Mungkin kalian tidak saling berkomunikasi saat ini atau pasif ya. Oke, kira-kira ada isu apa? Yang pertama adalah kalau Sora lihat ada emosi dari dia yang tidak stabil ya. Dan di sini juga kamu berusaha untuk mengikuti kata intuisi kamu, dengan dimana ada situasi di sini mungkin dia yang tidak jujur sama kamu, yang tadi Sora udah bilang, yang manipulasi dan kebohongan. Jadi kamu memilih untuk kayak saling untuk introspeksi diri dulu lah ya, berpikir dulu maunya seperti apa gitu ya. Itu yang jadi salah satu isunya ya. Jadi kayak berusaha lebih melihat ke dalam akan mau gimana arahnya hubungan ini. Yang kedua adalah banyaknya tanggung jawab dan beban yang harus ditanggung dengan orang ini mungkin ya.
Oke, dari segi keluarga, rumah, finansial, itu banyak beban kalau Sora lihat ya. Jadi kayak banyak stres ya. Jadi banyak tanggung jawab, banyak stres yang semakin membuat hubungan itu tidak stabil ya. Nah, jadi mungkin saja karena banyak stres tadi mencari pelarian ke sini, ke sana dan sebagainya, dan secara emosi tidak stabil ya. Jadi kalau Sora lihat di sini memang ngomongin soal tujuan juga. Apakah kalian punya tujuan yang sama? Apakah kalian arahnya sama gitu ya? Jadi ini ngomongin soal terjadinya kebingungan arah masa depan mau kemana, karena dengan begitu banyak situasi yang gak kondusif dari luar dan dari dalam, membuat lebih kayak berpikir mau tujuannya hubungan ini mau gimana nantinya. Apakah memang mau bisa sama-sama atau tidak ya. Namun sebenarnya apa yang dia rasakan selain ada perasaan pasrah? Sora lihat di sini tadi Sora udah bilang ya, pasrah dengan situasi dan keadaan, walaupun di satu sisi dia banyak ketakutan. Ya. Dia sedang berpikir cara terbaik yang bisa menjadi solusi untuk kalian, gitu loh. Bagaimana sih yang terbaik, gitu loh ya. Karena kalau Sora di sini orang ini mumet, ya, mumet. Ada yang di sini mengambil waktu untuk beristirahat, break sebelum melanjutkan arah hubungan ini mau kemana. Jadi sebenarnya bukan tidak sayang ya, tapi lebih kepada karena pikiran mandek tuh, jadi berpikir untuk kayak aku mesti mikir dulu mau gimana, membereskan dulu pikiran yang sudah mumet, membereskan apa yang harus dibereskan. Itu kalau yang Sora lihat, karena di sini banyak yang hal yang harus diselesaikan gitu. Jadi sebenarnya dia juga bingung harus bagaimana sebenarnya, karena banyak hal yang harus diselesaikan, termasuk menyelesaikan dengan dirinya sendiri ya. Apakah memang mau kamu atau memang mau yang lain gitu ya. Kita lihat situasi hubungan, perasaannya. Di sini kalau Sora lihat tidak cukup chemistry-nya. Ya, chemistry-nya artinya di sini bukan nggak sayang, artinya fokusnya, tarikan energinya itu tidak cukup dari banyak faktor gitu loh, untuk membuat hubungan ini bisa sama-sama pada saat ini ya. Karena kayak fokusnya saling yang ke lain, kamu fokus sama kekecewaan, dia sudah ngecewain kamu, dia fokus sama kerjaan ya. Di sini ada masalah tentang trust, ada masalah isu tentang kepercayaan. Kamu yang sudah sulit untuk percaya dia gitu loh ya, mungkin bahkan dia juga mungkin mengalami sulit untuk percaya sama dirinya sendiri. Walaupun memang ikatan untuk bersama-sama terasa kecil dengan situasi cinta yang tidak fokus, tapi ikatan jiwa masih ada di sana. Sora lihat di sini, makanya meskipun menjauh kayak kamu nggak bisa lupa dia, dia nggak bisa lupa kamu, meskipun cinta yang didefinisikan dengan orang-orang yang mesti kasih perhatian, kasih waktu, kasih fokus dan sebagainya, itu sulit terjadi ya. Walaupun memang tidak terjadi relationship susah untuk jalan terus, tapi sebenarnya hati itu masih ada keinginan untuk bersama-sama dibalik dengan fokus yang lain. Jadi pikirannya fokus ke yang lain, tapi hati masih fokus ke masing-masing perasaannya ya. Dan di sini sebenarnya hubungan ini kamu harapkan ke langkah yang lebih serius gitu loh. Hanya karena kamu merasa bahwa orang ini kok kayaknya susah ya untuk dipercaya, susah ya untuk kamu merasa bisa ada masa depan sama orang ini walaupun ikatan jiwanya ada gitu loh ya. Apa yang dia takutkan? Dia takut kehilangan kamu yang menjadi seseorang yang mendukung dia, membawa kebahagiaan buat dia, seseorang yang bisa menerima dia, seseorang yang kamu memberikan dia banyak sinar positif. Artinya kamu banyak memberikan dia warna-warni yang positif dalam hidupnya dia. Termasuk banyak ya dari mereka yang kerjaan atau kesuksesan dalam hidupnya itu dipengaruhi sama kamu. Dan sebenarnya dia menyadari bahwa kamu adalah support system terbaik dia, yang bisa memberikan dia kebahagiaan. Kamu adalah rumah bagi jiwanya dia. Itu sebenarnya sih yang Sora lihat. Sebenarnya perasaan itu kuat ke kamu. Hanya karena begitu banyaknya beban, ya, begitu banyak beban dan ketidaksiapan secara mental, ya, itu membuat dia tuh kayak susah untuk fokus karena belum siap secara mental juga, ya. Masih belum bisa sepenuhnya Sora bilangnya fokus ke kamu. Jadi makanya masih mungkin berbohong, manipulasi dan sebagainya. Tapi dengan menjauhnya kamu dari dia atau dia dari kamu, ini ada banyak dari mereka yang mendapatkan pencerahan. Kalau ternyata ya dia butuh kamu, ya, kamu yang terbaik yang harusnya bisa dia miliki.
Karena kamu menjadi seseorang yang jelas masa depannya. Tapi sekarang dia pun takut kalau dia kembali, apakah kamu akan bisa menerima dia atau kamu akan menolak dia. Jadi sekarang orang ini takut. Dia dapat pencerahan setelah sudah sendiri begini ya. Banyak pikiran dia bisa lebih fokus. Apa aja sih kesalahan yang sudah dia lakukan sama kamu. Dia lebih punya kesadaran sama hal-hal yang sudah berlalu di antara kalian. Betapa nilai kamu buat dia seperti apa. Ternyata perasaan dia sama kamu aslinya seperti apa. Tapi di sini adanya suatu perasaan takut untuk ditolak. Ya. Meskipun hasrat masih ada ke kamu, dia itu takut ditolak sama kamu. Atau mungkin banyak dari kalian yang memang secara literal menghindar dari dia ya. Mungkin ngeblok nomor dia, mungkin kalau dia chatting dan sebagainya kamu juga nggak mau menanggapi. Oke. Ini kartunya ada yes no ya, dan maybe. Kita mulai secara garis besar, apakah memang kedepannya ada satu jalan untuk kalian bisa bersama-sama dengan situasi yang dia terhimpit dari dalam dan dari luar. Apakah kalian bisa bersama-sama? Sora akan keluarkan dulu 1, 2, dan 3. Oke. Yang pertama ya, yang kedua ya, yang ketiga iya. Ini kenceng banget ya kalau bakalan akan sama-sama lagi ya, gitu loh. Kenapa? Karena orang ini memang ini proses untuk perjalanan jiwa dia ya, gitu loh. Untuk belajar mengerti namanya perasaan, belajar menghargai yang namanya perasaan ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau Sora lihat di sini ada suatu perasaan kayak balancing gitu ya. Kalau Sora lihat semakin kayak bisa mengenali perasaannya sendiri ketika waktu sudah berlalu ya. Dan di sini kalau Sora lihat butuh sebuah kesabaran, butuh sebuah proses gitu ya untuk dia bisa ke kamu. Kalau Sora lihat di sini dari mulai perasaan dia dulu yang jadi lebih stabil, dia sudah jadi tahu perasaan dia seperti apa. Lalu akan ada pergerakan dia untuk memperjuangkan kamu seperti apa. Ya, kalau Sora lihat di sini ini ada yang ngomongin soal perjuangan secara nyata dari segi mencari finansial, keadaan situasi yang dia coba selesaikan, dan dia akan mencoba untuk mendekati kembali ya, dan memulai cinta yang baru dengan pendekatan yang lebih romantis gitu loh ya, melihat waktu yang terbaik gitu ya. Kalau Sora lihat di sini sih akan mencoba mulai menchatting kamu lagi melalui pesan tertulis dulu gitu ya. Lalu pasti selalu ditanya ya, Sora kapan dong pergerakan dari dirinya dia gitu ya. Oke. Sora akan mengambil angka di sini, ada kartu dari Major Arcana dengan angkanya. Di sini ada angka 14, ada angka 19 dan ada angka 2 ya. Itu bisa saja berarti 14 bulan lagi, 14 minggu lagi, 19 minggu lagi, 19 bulan lagi, 2 minggu lagi, atau 2 bulan lagi. Atau itu bisa ngomongin soal tanggal ya, 14, 19, dan 2. Itu mungkin akan ada pergerakan. Tapi Sora lihat di sini jelas ya, kalau ternyata memang dari segi ikatan perasaan ada, dan dari segi emosi dan perasaan juga ada. Emosi, kok orang ngomongnya diulang sih, emosi ada, tapi juga maksudnya dari keinginan dia juga ada dari dalam dirinya, kira-kira kayak gitu sih. Nah, untuk astrologinya ya, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Pisces, ada Capricorn, ada Sagittarius, Pisces, Libra, Aquarius, Aries ya. Itu sih, kalau bingung tinggal diulang lagi aja tadi seorang ngomong apa ya. Tapi kalau sholat di sini yang kenceng itu ada ini sih, Aquarius sama Pisces cukup kenceng. Aquarius, Pisces sama Capricorn yang kenceng ya. Kita lihat alfabetnya. Ada P, A, E, W, M, O, Y, B, G, D, I, dan I. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah, Sahara, itu mah di channel pertama ya. Tapi nggak apa-apa lah, kamu tetap sahabat Sora. Terima kasih sudah menyaksikan di channel Miss Hana Sora. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk yang mau konsultasi, linknya ada di bawah. Dan sampai kita ketemu ya di video berikutnya. Bye.